Sedangkan fi dibaca panjang. Perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam. Di situ ada bacaannya nun sukun, itu di bawah panah tuh ya. Ada bacaannya nun sukun garis miring tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saudara semuanya, Bapak dan Ibu, masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, marilah belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Karena di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik saudara yang masih muda dan kemudian Bapak Ibu yang sudah lansia, yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Jadi nantinya untuk penjelasan tajwid akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, dengan harapan semoga ilmu tajwid itu bisa langsung dipahami dengan mudah, kemudian bisa langsung dipraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Karena dengan kita belajar tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu itu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar, bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, marilah langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita melanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam usaha memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-67 dan juga ayat yang ke-68. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Kami bacakan dengan pelan-pelan supaya mudah untuk diikuti, terutama bagi yang belum lancar ya, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Baru setelahnya sama-sama kita bahas juga tajwidnya itu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya itu dengan pelan-pelan. Untuk pembahasan tajwid Al-Quran pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-67 ini, dengan penjelasan tajwid yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, dengan media gambar yang kami tampilkan dalam penjelasannya, silakan lihat pada pembahasan tajwid surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Karena pembahasannya sama, tajwid surah Ar-Rahman ayat yang ke-13 dengan surah Ar-Rahman ayat yang ke-67 ini. Jadi silakan masuk di bagian playlist video, kemudian cari playlist video surah Ar-Rahman, selanjutnya cari pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Sekarang kita langsung membahas pada pembahasan tajwid surah Ar-Rahman ayat yang ke-68 ini. Pertama di sini fi. Kenapa kok fi dibaca panjang? Sekarang perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad itu jumlahnya ada 3. Kemudian untuk menunjukkan tanda-tanda panjang nantinya di dalam Al-Quran itu, huruf-huruf mad itu bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Yang maksudnya itu dari segi tulisan, huruf madnya itu dia tampak.
Huruf madnya itu dia kelihatan untuk menunjukkan tanda panjang. Kemudian nantinya dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu bisa juga tidak ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Jadi huruf madnya itu dia dari segi tulisan, huruf madnya itu dia tidak tampak. Jadi huruf madnya itu hanya dikira-kirakan, diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hijau itu. Jadi kalau pada mad tabi'i yang warna tanda-tanda panjang yang warna-warna hijau itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu. Tentu sesuai dengan rumusnya masing-masing. Sedangkan fi dibaca panjang, perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ ada huruf ya dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati. Jadi huruf sukun, huruf mati, huruf sakinah, itu maksudnya dia sama saja supaya tidak bingung kayak gitu. Ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun di situ ada tanda baca kasroh atau harokat kasroh atau baris kasroh yang baris miring tuh ya. Di atasnya ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti disitulah tuh letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca kasroh itu tadi. Jadi dapat kita simpulkan dan dapat kita pahami cara kita memahami huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam itu, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan kita baca Al-Quran ini bertemu dengan huruf ya sukun. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun atau sebelum huruf ya mati, sebelah sininya ada ini. Ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada harokat kasroh, ada tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang nih. Sehingga fi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan huruf mad yang terletak di rumus 1 yang warna hitam. Fihi ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada alif. Sebelum alif ada tanda baca fathah. Di bawah tanda baca fathah ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya nanti disitulah tuh letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Nah, jadi dapat kita simpulkan cara memahami huruf mad yang terletak di rumus 3 warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Contoh dalam bacaan kita baca Al-Quran ini bertemu alif. Nah ini alif nih, alifnya tuh disambung dengan huruf mim. Kita harus teliti ya, nanti ada huruf alif yang disambung dan juga ada huruf alif yang tidak disambung. Maka kita harus teliti. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, ini alif nih. Sebelum alif sebelah sini ada ini nih, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya, huruf yang memiliki tanda baca fathahnya dibaca panjang. Sehingganya ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sesuai dengan huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam. Fihi ma fa dibaca panjang. Kenapa kok fa dibaca panjang? Samalah penjelasannya. Kenapa kok ma dibaca panjang? Sama kenapa kok fa dibaca panjang. Sekarang perhatikan huruf mad yang terletak di rumus 3 yang warna hitam. Masih di rumus 3 warna hitam. Masih kita fokus di sana gitu. Kenapa kok fa dibaca panjang? Karena di sini ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, sehingga fa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fihi ma fakihatu tanwin, setelahnya huruf waw. Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya nun sukun, itu di bawah panah tuh ya. Ada bacaannya nun sukun garis miring tanwin. Nah, coba perhatikan. Tanda baca tanwin itu memiliki 3 bentuk tanda baca. Nomor 1 ya, bukan nomor 1, maksudnya itu ada yang baris 2 di atas huruf, itu namanya fathatain.
nanti ada baris 2 di bawah huruf namanya kasrotain. Kemudian yang nomor 3 itu dhammatain. Bukan yang nomor 3 maksudnya, itu yang satunya itu namanya dhammatain kayak gitu. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan tanda baca tanwin, terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kayak gitu. Kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nanti itu dia ada pembahasan tersendiri. Sekarang kita baca Al-Quran, bertemu tanwin. Oh, di sini ada tanwin, berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin setelahnya huruf waw. Nah, huruf waw inilah yang harus kita ketahui. Huruf apa dia kayak gitu. Untuk menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah jumlahnya ada 4. Supaya kita dapat menguasai hukum idgham bi gunnah, ya dihafal huruf-hurufnya kayak gitu. Jadi kalau baca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, kemudian setelah nun sukun atau setelah tanwinnya itu bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Dikecualikan pada idhar mutlak. Ini tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf waw huruf idgham bi gunnah, maka hukumnya idgham bi gunnah. Cara bacanya bagaimana? Cara membacanya dengan cara memasukkan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf idgham bi gunnahnya. Kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Jadi dimasukkan juga didengungkan kayak gitu. Fihi ma fakihatu. Di bagian tu ini kita masukkan bunyi tanwinnya sehingga dibaca fakihatu. Jangan dibaca kihatun, tapi dibaca kihatu. Sehingga di bagian tu, nah di bagian situnya tuh suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunakan kira-kira sepanjang 2 harokat. Kihatu wa nakhlu gitu. Wa nakhlu. Tanwin setelahnya huruf waw juga sama nih, tanwin setelahnya huruf waw, ini tanwin setelahnya huruf waw sama ya. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Lu kita tahan gitu. Lu warumman. Huruf ra memiliki harokat dhammah, maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Warumman. Huruf mim bertasydid. Kita lihat dia gambarnya. Huruf mim yang bertasydid, huruf nun yang bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi nanti kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, jumpa huruf nun bertasydid, jumpa huruf mim bertasydid. Tapi sebelumnya itu, sebelum mim bertasydid atau sebelum nun bertasydid itu ada huruf nun sukun atau tanwin atau mim sukun, maka huruf mim yang bertasydidnya itu nanti hukumnya bukan gunnah musyaddadah ya, menjadi idgham dia. Misal nih, misal. Kita baca Al-Quran ini bertemu mim bertasydid. Tapi sebelah sininya nih misalnya ada nun sukun atau ada tanwin sebelah sininya atau ada mim sukun, maka nanti huruf mim yang bertasydidnya itu hukumnya bukan gunnah musyaddadah, tapi dia itu hukumnya idgham. Jadi supaya tidak sampai gagal paham seperti itu. Ini kan huruf mim bertasydid, ini tanda tasydid itu seperti ini ya, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Kemudian sebelah sininya kan enggak ada nun sukun di sini, enggak ada tanwin di sini, enggak ada mim sukun di sini. Berarti huruf mim yang bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah. Maka kita gunnahkan sehingga di bagian di bagian situnya tuh suaranya itu kita tahan, kita gunakan, kita dengungkan kira-kira sepanjang 2 harokat. Warumman, man dibaca panjang. Ini kalau misalkan kita tidak berwakaf, tidak berhenti kita di huruf nun, kita wasolkan, maka panjangnya ma tetap menjadi mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi kan tadi itu kita bacanya berwakaf, berhenti di huruf nun, sehingganya ma yang awalnya mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun. Namun yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu, kenapa kok ma dibaca panjang, mad tabi'inya yang mana kayak gitu. Pasti di sini saudara semuanya, Bapak dan Ibu sudah pada tahu nih kenapa kok ma dibaca panjang. Sama penjelasannya nih, kenapa kok fa dibaca panjang, sama kenapa kok ma dibaca panjang. Ma dibaca panjang, fa dibaca panjang. Sama lah nih kenapa kok ma dibaca panjang. Jadi kalau baca Al-Quran kita bertemu alif. Ini alif nih. Sebelum alif sebelah sini ada harokat fathah, ini ada tanda baca fathah ini ya. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga ma dibaca panjang. Kalau pada media gambar tadi itu di rumus 3 warna hitam penjelasannya. Jadi untuk di sini itu media gambar tidak kami tampilkan lagi, agar kita juga langsung bisa mengetahui tanpa bantuan media gambar seperti itu, agar cepat bisa.
wa rumman. Nah, ma itu mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ma ditambah huruf nun yang disukunkan sebab berwaqaf dibaca man. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid lisukun. Panjangnya mad arid lisukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya konsisten dalam sekali bacaan itu, setiap kita baca Al-Quran atau misalkan kita sholat baca Al-Fatihah ya, kalau mad arid li sukun itu kita baca dengan panjang 2 harokat, semua mad arid li sukunnya kita panjangkan 2 harokat. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat mad arid li sukunnya. Kalau 6 semua panjangkan 6 harokat mad arid li sukun yang kita temui saat kita baca Al-Quran itu. Jadi harus konsisten kayak gitu. Huruf yang disukunkannya mana? Huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun, jangan kita baca warummanun, manun itu jangan ya. Kita baca warumman. Huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu berwakaf kita, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang. Nah, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran berwakaf nih di huruf nun nih. Huruf nun ini nggak dibaca panjang, karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, kita matikan, sehingga kita baca man seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim, ini sama kayak di atasnya, bentuknya jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maksudnya itu dia boleh apa? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Mau berwakaf dulu kita, berhenti dulu kita sebentar, ambil napas, lanjutkan lagi bacanya boleh. Napas saya panjang nih, saya nggak mau berwakaf, saya maunya teruskan saja, langsungkan saja, nggak mau saya berwakaf, nggak mau saya berhenti, saya wasolkan saja, bolehkah? Boleh, karena dia maknanya itu boleh apa? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.